Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslinawati, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Bekasi. Bersama saya telah hadir Bapak Ujang Supratno, merupakan pimpinan atau Kepala Sekolah SDN Sukamana 01 Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Saya bertemu dengan beliau dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Memberikan kesempatan kepada saya untuk banyak belajar ya Pak. Sama-sama belajar. Kebetulan beliau ini adalah merupakan pimpinan saya dan merupakan kepala sekolah senior, di mana di kecamatan kami merupakan motor penggerak, kemudian sebagai pembina organisasi yang tentunya banyak sekali memberikan arahan tentang pengambilan keputusan. Baik Bapak, kita mulai saja ya Pak. Siap. Hari ini. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bu Roslinawati. Alhamdulillah. Jadi selama pemimpinan saya berjalan, identifikasi kasus-kasus etika itu berkaitan dengan yang pertama tentu saja ada kasus siswa, yang kedua ada kasus guru, ya. Jadi ketika kita memang seorang pemimpin membuat keputusan, making decision kalau bahasa sananya mah, itu harus berdasarkan pertimbangan logis, fakta-fakta rasional yang dijadikan untuk pengambilan keputusan. Jangan sampai nanti pemimpin salah mengambil keputusan yang berakibat fatal pada kewibawaan dan kepercayaan baik oleh peserta didik maupun oleh rekan-rekan kelas kalian. Jadi kemudian dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan etika ini barangkali harus benar-benar memperhatikan dari mana nilai-nilai etik yang ada baik pada guru maupun pada siswa. Jadi jangan sampai kepala sekolah terlalu dini untuk memberikan keputusan tidak berdasarkan pertimbangan yang selama ini etika dia lakukan di sekolah, ya. Selama ini tentu saja pengambilan guru atau siswa itu bukan hanya setahun 2 tahun, tapi beberapa tahun. Nah, oleh karena itu, jadi masalah-masalah tersebut kita harus bisa memilah, dan sampai akhirnya membuat suatu keputusan yang tentu saja berdasarkan pijakan rasional dan fakta yang ada, tidak berdasarkan keputusan rasional. Itu aja barangkali sementara. Baru satu pertanyaan kayaknya udah banyak hal yang saya ini Pak, urgensinya udah saya tangkap. Kemudian itu merupakan pembelajaran. Yang pertama adalah berpihak kepada siswa ya Pak ya. Iya. Kemudian pertimbangan berdasarkan fakta, nilai-nilai kebajikan, dan jangan terlalu dini untuk mengambil keputusan ya Pak sebelum fakta itu lengkap atau kuat. Nah, baik Pak. Kemudian selanjutnya ya Pak, pertanyaan nomor 2, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dilematis Bapak ya. Dua-duanya benar Pak. Nih bagaimana nih caranya Bapak? Iya. Baik, yang pertama ini kasus tentu saja dilematis sekali. Yang pertama nilai-nilai kebajikan yang mengandung unsur kebenaran. Benar, jika benar maka katakan benar gitu. Betul. Ya, artinya yang pertama kebenaran itu ada kebenaran prosedural. Kita bisa laksanakan secara petunjuk operasional baik penggunaan, terutama berkaitan dengan keuangan, ya, ataupun petunjuk operasional kegiatan lainnya harus berdasarkan itu. Walaupun di satu sisi ada kebijakan lain yang harus berdasarkan pertimbangan sama beratnya. Namun sebagai pemimpin tentu saja harus mendahulukan dan bisa membuktikan, gitu ya. Bisa membuktikan ketika itu memang membuat keputusan yang berpihak pada kebenaran ya. Betul. Kebenaran yang untuk merujuk pada standar operasional yang dilakukan atau kaidah-kaidah prosedur yang dilakukan, ya. Di satu sisi memang dilematis sekali tentu sebagai pemimpin
harus memutuskan yang berkaitan dengan, tapi kembali lagi seorang pemimpin harus mendahulukan prosedural ketimbang pertimbangan rasional. Dalam arti kata prosedural karena apa? Di dalam suatu institusi kepemimpinan yang namanya prosedural SOP itu adalah berkaitan dengan tatanan hukum. Jadi ketika memang seorang pemimpin melawan hukum, berarti itulah bukti hukum yang resiko hukum yang harus dilaksanakan, harus diterima. Aduh, ini ya Pak, di satu sisi harus tetap di dalam aturan, di satu sisi kadang-kadang kita perasaan ya Pak. Betul. Perasaan. Tapi tetap yang pertama itu aturan ya Pak? Aturan. Nah, betul, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Baik, langkah-langkah prosedur dalam mengambil keputusan yang pertama saja tentu saja harus berdasarkan rujukan. Berdasarkan pembuatan keputusan itu harus ada konsiderannya, baik secara dasar pemikiran. Ketika memang keputusan itu menyangkut keputusan definisi operasional ataupun keputusan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga institusi, berarti pertimbangan dan dasar hukumnya harus kuat. Tapi ketika memang keputusan itu berdasarkan hukum pribadi, berarti harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Misalnya, ketika memang kita suatu guru punya kasus, gitu ya, dan memang kasusnya itu sudah bisa ditolerir lagi atau sudah berat sekali, ya. Dari pertimbangan yang ada, ketika memang kasus guru itu sudah berat sekali, ya maka kepala sekolah harus berani membuat keputusan. Ya, yang pertama berani mengusulkan memutasi guru tersebut. Ya. Yang kedua, kalau memang guru itu berkaitan dengan misalnya non ASN, ya berani mengambil langkah untuk mengeluarkan atau meng-cut out daripada menimbulkan kesan-kesan yang tidak baik dan membawa dampak yang negatif bagi sekolah, bagi perkembangan kemajuan industri pendidikan. Jadi sebelum mengambil keputusan tentu langkah-langkah yang pertama adalah mempertimbangkan. Ya, mempertimbangkan. Kemudian dasar hukum serta fakta. Ya, fakta-fakta yang ada. Ya. Jangan mengambil keputusan tanpa fakta. Iya, betul. Ya. Baik Bapak, alhamdulillah sudah 3, masih ada banyak lagi Pak pertanyaan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Dilema etika itu yang benar lawan benar, nah iya. itu kan dilematis. Langkah-langkahnya ya, ketika memang kita mengambil dilema etika itu, yang pertama, dia menguji kebenaran tersebut. Ya. Yang pertama, menguji kebenaran tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian mempertimbangkan ya langkah apa yang kita ambil, keputusan apa yang akan kita lakukan terhadap misalnya suatu perbuatan berdasarkan fakta-fakta apa. Misalnya terhadap suatu keputusan yang mengakibatkan pertimbangan apakah itu menimbulkan kemajuan ataukah kerugian bagi lembaga pendidikan, terutama seperti itu. Ya. Imbasnya ya Pak? Ya, imbasnya. Jadi harus ada kebijakan yang benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan berdasarkan pertimbangan emosional. Nah, berarti matang ya Pak. Karena emang di bangku kuliah juga Pak, kita tidak belajar untuk mengambil keputusan ya Pak ya. Nah, itu mungkin seiring dengan kita sering menemukan kasus. Itu jadi manajemen konflik, pendekatan konflik pada satuan pendidikan terutama, karena apa? Karena memang bervariasinya kebutuhan, bervariasinya karakter, ya. Jadi bervariasinya kultur. Nah itu jadi mengakibatkan harus pandai-pandai kepala sekolah itu memilah, menyaring, dan sampai memutuskan, membuat keputusan yang benar-benar bijak bagi semua, dirasakan bermanfaat pada semua, dan tidak mau kerugian pada sebelah pihak. Ya, betul. Karena kita juga mengambil keputusan nggak bisa memuaskan semua ya Pak ya. Kadang-kadang ada yang tidak terima dengan keputusan tersebut. Itu. Nah, sekarang ini Pak, mungkin berkaitan sama pertanyaan yang nomor 4. Kalau tadi langkah-langkah, kalau yang sekarang ini, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan dalam mengambil keputusan yang pertama adalah pertimbangan kedekatan pribadi.
Iya, Pak. kedekatan berhubungan person. Betul. Ketika memang kita sudah terlalu dekat dengan personal atau satu personal tersebut, Iya. maka berat sekali untuk memutuskan, apalagi keputusan itu yang mengandung nilai negatif. Nah, itu ya. Jadi tantangan yang pertama itu. Iya. Jadi berat untuk menentukan, menjudge seseorang atau memutuskan sesuatu ketika memang secara subjektif kita sudah dekat. Gitu ya. Iya. Tapi yang namanya pemimpin secara objektif harus tetap dilakukan. Tapi pertimbangan itu manusiawi, tidak bisa lepas. Iya, Ya. Pak. Nah itu barangkali yang pertama kedekatan. Yang kedua pengabdian. Iya. Nah ketika memang dia sudah terlalu lama di kita juga punya pertimbangan berdasarkan jasa-jasa yang dia lakukan di kita. Nah maka itu barangkali menjadi suatu dilematis yang perlu menjadi pertimbangan, gitu ya. Jadi barangkali suatu hal yang bijak sekali ketika memang keputusan kita berkaitan dengan etika atau misalnya menjudge sesuatu ketika berhadapan dengan seorang guru yang melakukan suatu kesalahan, barangkali itu yang perlu kita pertimbangkan sebagai pemimpin. Jadi bukan landasan berpikir secara singkat untuk memutuskan kebaikan di masa lalu dia akan hilang, ya. Sementara kesalahan dia baru sementara, gitu kan, baru beberapa hari. Jadi jangan sampai sebegitulah. Jadi ketika memang pemimpin itu dituntut untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan seperti itu. Rasa kemanusiaan, Nah, apalagi jadi- kepada orang yang dekat. Nah, iya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Nah, ketika kita kan lihat dari permasalahan tersebut, ketika memang permasalahan itu dilema etikanya terlalu berat, barangkali perlu pemikiran matang. Tapi ketika memang kasusnya ringan-ringan saja, mungkin making decision-nya atau membuat keputusannya tidak memerlukan waktu terlalu lama, bisa diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan tadi, ya. Jadi jangan sampai waktu singkat bisa merugikan, waktu panjang bisa merugikan, tapi semuanya waktu singkat bisa membawa kebaikan, waktu panjang apalagi bisa membawa kebaikan. Jadi relatif ya, Pak, Nah, tergantung relatif, kasusnya. relatif. Jadi tergantung berat. Segera atau mendesak mungkin pada saat itu juga. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya rasa tidak ada. Karena apa? Jika seorang pemimpin itu berprinsip demokratis secara terbuka, tentu saja pengambilan keputusan itu selalu kita bicarakan bersama. Tidak membawa kepada proses apa ya, kalau dendam lah, misalnya dendam pribadi ya, bukan didasarkan dendam pribadi. Tapi memang fakta-fakta yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang terjadi berdasarkan pertimbangan seorang pemimpin dan rekan-rekan. Apakah keputusan ini perlu kita walaupun secara otomatis memang adalah hak seorang pemimpin. Tapi ketika melakukan keputusan, pemimpin yang demokratis selalu bertanya kepada rekan-rekan bawahannya, membawa kerugian, dampak kerugian apa, dampak pertimbangan kerugian atau keuntungan seperti apa. Jadi perlu pemikiran gitu Bu. Jadi jangan sampai apalagi ada orang-orang yang mempengaruhi, termasuk orang yang mempengaruhi itu adalah yang membuat keputusan yang negatif, yang merugikan semua. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu barangkali. Berarti orang-orang terdekat ya, Pak? Iya. Yang Yang bisa diajak bicara, Iya. bisa diajak diskusi untuk membuat keputusan. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pembelajaran yang dapat kita petik bahwa pertama permasalahan itu sudah pasti ada. Ya. Dan pembuatan keputusan itu selalu dibutuhkan kapan dan dimanapun. Ketika kita memang berpikir positif dan selalu berdasarkan pertimbangan, dan tentu saja keputusan itu akan diambil dengan secara bijak, ya. Dan itulah resiko dari suatu pekerjaan atau suatu pekerjaan, suatu pimpinan atau seorang pemimpin ketika memang harus membuat suatu keputusan yang diberikan secara mendadak maupun secara berpikir panjang. Dalam artian keputusan itu selalu dibutuhkan, ya, keputusan selalu dibutuhkan. Karena apa? Karena
jika seorang pemimpin tidak bisa membuat keputusan, maka saya katakan hilang kewibawaan pemimpin tersebut. Gitu. Ya. Aduh, berarti pembelajarannya ya Pak, bahwa permasalahan itu pasti akan ada. Selalu ada. Selalu ada. Selesai yang ini, besok mungkin ada lagi ya. Segala tantangan. Betul. Alhamdulillah hari ini saya udah belajar banyak dari Bapak. Saya sebagai pemula ya Pak. Saya sebagai pemula bahkan dalam mengambil keputusan selalu ada keraguan Pak. Betul. Nah, sekarang ini Pak, pertanyaan pribadi mungkin satu boleh ya Pak ya? Iya. Nah, saya kan kenal Bapak lumayan lama lah ya. Nah, Bapak itu nggak pernah marah ya Pak ya? Bapak itu nggak pernah marah. Nah, saya minta tips gitu Pak, bagaimana Bapak bisa mengendalikan emosi, bisa dengan tenang menghadapi semua permasalahan yang ada. Ya alhamdulillah Bu Roslinawati, saya dari 2009 Iya. mungkin Ibu dengar ketika saya jadi kepemimpinan dari Sukamulya 3, Sukamana 3 sampai alhamdulillah kita bersama di Sukamana 1, saya belum pernah mengedepankan emosional. Saya berpikir apa? Semua manusia pada dasarnya adalah sama kemampuannya. Mungkin saya dengan guru yang membedakan adalah jabatannya. Ya makanya saya menerapkan tidak ada pemisah antara saya dan guru. Saya selalu mendahulukan kebersamaan. Ya saya cukup berbicara dengan guru bahwa Anda adalah guru, seorang di guru jangan ditiru. Saya nggak perlu bicara lagi. Mungkin ketika saya berbuat marah emosional, mengedepankan emosional, misalnya sampai gebrak-gebrak meja apa, itu mungkin nanti luka hati guru bisa tidak sembuh dengan 3 bulan ya. Tapi dengan selalu bersama, kedekatan itu, dengan selalu bercanda, mungkin guru lebih menghargai itu ya, ketimbang emosional. Daripada saya jadi pemimpin, ada di kantor, guru meninggalkan saya. Jadi saya mau, saya ada, guru ada. Dimanapun itu, guru ada bergeriung, saya datang selalu diterima. Gitu. Jadi pendekatan itu, ya kuncinya apa? Kuncinya saling memahami. Saling memahami, saling menyadari. Kepala sekolah bukan pimpinan yang sempurna, belum tentu. Saya nggak bisa katakan dan tidak saya jamin bahwa seorang kepala sekolah ada orang yang paling disiplin, tidak bisa. Ya, seorang kepala sekolah adalah seorang yang bertanggung jawab, tidak bisa di situ. Prosedural, hak dan kewajiban, tanggung jawab dan sebagainya, ya oke. Ya, tapi ketika realisasi tidak bisa semua. Ya, kita kadang-kadang kepala sekolah ada datang, belum tentu bisa datang lebih cepat. Harusnya seorang pemimpin itu contoh. Seperti teladan, 5:30 harus sudah datang, pulang paling belakang. Ya, makanya saya tidak bisa menghadap. Kenapa? Secara pribadi saya juga belum bisa menghadapkan semua itu. Jadi saya tidak manusia yang paling rugi lah ketika memang mendekatkan pendekatan kepada personal itu malah pendekatan emosional. Ya, sudah banyak contoh kasus di teman-teman kita rugi bagi diri sendiri, ya, dan rugi bagi orang lain. Artinya ketika memang punya permasalahan, ya udah bicarakan aja dengan baik-baik dengan guru. Apa kekurangan saya, kita terbuka aja sebetulnya. Ada perlu hal-hal yang diketahui oleh guru, ada yang tidak perlu diketahui. Ketika memang perlu diketahui dan kita punya kelebihan, nah disitulah saatnya. Yang penting jaga kewibawaan. Gitu. Artinya gini, jaga kewibawaan itu ya kita bolehlah bercanda dengan guru sebatas memang ketika itu. Ya, sebatas kita bercanda. Artinya saya mungkin guru sering lihat kan, ya saya itu dekat dengan guru, kebersamaannya bagaimana gitu kan. Alhamdulillah saya nggak pernah marah dari 2009, nggak ada cerita saya ngebalikin meja, nggak ada cerita saya nggak gebrak, saya rapat sama guru. Kita baik-baik aja, sekolah berjalan dengan baik. Ya kuncinya pendekatan itu lebih penting, memahami karakter itu lebih penting, dan sama-sama menyadari peran dan tanggung jawabnya itu lebih penting. Yang penting selalu bersama, kompak aja lah intinya. Alhamdulillah. Itu ya Pak. Pembelajaran yang sangat berharga di pagi ini dari Bapak. Semoga Bapak tambah sukses. Amin. Berkah selalu ya Pak. Amin. Terima kasih Gitu. Sukses buat guru penggeraknya. Amin. Makasih banyak ya Pak. Saya juga seperti ini. Itu berkat bimbingan Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu bersedia saya wawancara. Saya
Roslinawati, CDP Angkatan 5, Kabupaten Bekasi, bertugas di SDN Sukamulia 02. Kebetulan boleh Bapak memperkenalkan diri sebelum kita memulai wawancara. Ya, perkenalkan nama saya kebetulan ditugaskan di sini sebagai kepala sekolah SDN Sukamulia. Itu udah dihapus ya? Baik, kita mulai saja ya Pak. Boleh. Nah, kebetulan Santai aja ya, santai ya. Iya. Kebetulan kami dari CDP Angkatan 5 ini sekarang sedang membahas modul 3.1 Pak. Jadi modul ini membahas tentang pengambilan keputusan seorang pimpinan sekolah yang berdasarkan nilai kebajikan. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika etika atau didikan moral di sekolah. Oke, kita identifikasi kasusnya gitu ya. Mohon izin saya sambil mencatat. Boleh. Ya, memang di sekolah ini kita bertemu masalah-masalah yang memang kadang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa. Ya, ada konflik of interest, kepentingan yang memang seandainya diambil suatu keputusan akan menimbulkan efek yang lain. Iya. Sebenarnya dengan bagaimana kita mengidentifikasinya, ya tentunya yang paling utama ya komunikasi dengan semua guru-guru, terutama ya kadang kita ada beberapa guru yang memang dianggap senior dan yang sudah lama bekerja atau mengajar di sekolah tersebut, ya. Artinya dengan kata lain orang yang sangat-sangat paham dengan kondisi sosial dan kondisi masyarakat di sekolah tersebut. Artinya ketika dia bicara itu dia lebih paham ini kondisi masyarakatnya ataupun ini seperti ini. Jadi ketika kita bicara, ketika kita ngobrol baik dengan gurunya ataupun bahkan mungkin dengan masyarakatnya, mungkin ada pendamping. Setidaknya ada gambaran ternyata di sini seperti ini. Nanti ketika kita punya sebuah konflik arus A, B, tapi B atau A gitu kan, paling tidak ada pertimbangan ternyata yang mana yang lebih utama, yang mana yang lebih banyak manfaatnya gitu kita. Baik. Berarti selalu komunikasi ya Pak. Ya, intinya komunikasi sama semua pihak yang ada di sekolah, paling tidak ada kita nggak membaca dalam gelap gitu, ada yang kita miliki datanya. Baik, terima kasih Pak. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Ketika ada suatu keputusan yang diambil di mana dua keputusan itu dua-duanya merupakan keputusan yang penting, sementara harus diambil salah satunya. Kalau memang tadi dikatakan dua-duanya bermanfaat, dua-duanya berguna, dua-duanya penting, tentunya pasti ada yang lebih bermanfaat, ada yang lebih penting, dan ada yang lebih sedikit mudaratnya atau lebih sedikit tidak bermanfaatannya. Kalau misalnya kita sudah tahu mana yang memang, bahkan ada mungkin spare waktu ya, ketika mungkin A dan B ini penting, tapi spare waktu yang sangat butuh, sangat cepat itu dibutuhkan A misalnya, jadi kita ambil A. Artinya dan artian ketika keputusan A dan B ini menyangkut waktu, mana yang lebih butuh waktu juga. Yang kedua, ketika misalnya dua-duanya sama kepentingannya, ternyata ada misalnya tanda kutip spare biaya misalnya, artinya berkaitan dengan biaya. Kita lihat yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan mana-mana gitu. Dan ketika misalnya ada dua keputusan yang menyangkut biaya yang besar, ada yang kecil, ya tentunya diutamakan yang sesuai dengan kemampuan antara sekolah. Baik, terima kasih Pak. Berarti dilihat dulu mana yang harus diprioritaskan, Ya. dilihat dari segi waktu dan biaya. biaya. Ya, baik Bapak. Kemudian untuk langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pasti kita pertama harus melakukan istilahnya artinya kita gali dulu semua potensi, kita gali dulu semua informasi sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Informasi yang
apa saja yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan tersebut kita kumpulkan, ya baik dari dari sekolah, dari gurunya, dari semua ya. Artinya segala sisi yang memang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tersebut yang mempengaruhi keputusan tersebut harus kita rinci dulu apa nih jadinya. Ketika misalnya nanti kita menulis keputusan, oh ternyata hal-hal yang mempengaruhi ini. Nah, kita pelajari dulu ya. Ketika semuanya oke, fix, ada masalah, semua itu bisa kita eksekusi dengan tanpa masalah ya. Nah, walaupun memang kalau memang nanti ada konflik-konflik namanya, kembali lagi tadi ketika ada spare waktu, spare biaya ya kita prioritaskan, tetap ada skala prioritas. Tapi sebelum mengambil keputusan identifikasi dulu Iya, ya. pasti ada. Yang selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di RUU? Hal-hal apa saja yang misalnya itu menurut itu ya, ketika atau apa gitu ya. Yang pasti ketika kalau memang hal-hal apa saja ya, coba ulangi saya kayak gampang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ranah etika? Nah, iya. Baik. Nah, kalau kembali ke tadi, kalau memang menyangkut orang per orang, ketika ada dilema etika, dilema kepentingan, ya kita kembalikan lagi kepada si orang tersebut. Artinya kita tahu orang ini bisa misalnya menerima itu tanpa adanya misalnya resistensi dari dia ataupun dari orang lain. Karena kalau menyangkut etika tadi, menyangkut orang per orang, person per person, kemudian ketika dia membuat sebuah keputusan, sebuah kebijakan, ada nggak resistensi dari orang lainnya selain dia? Kalau dia pun nggak ada resistensi, orang lain nggak ada oke, nah kita diskusi gitu kan. Yang terpenting resistensi terkecil itu yang kita ambil. Jangan sampai ketika kita keputusan ada resistensi yang besar dari orang-orang sekitarnya atau orang-orang di luar itu. Gitu. Ketika misalnya dalam pengambilan keputusan di satu sisi Bapak harus bersikap adil, di satu sisi misalnya Bapak harus bersikap ada rasa kemanusiaan kepada seseorang atau siswa. Iya. Artinya jangan sampai ketika kita mengakomodir kepentingan seseorang, ada kepentingan orang lain yang kita tutup kita dieliminasi gitu kan. Jangan sampai ada itulah tadi resistensi tadi kan, ada resistensi ketika kita akomodir kepentingannya dia, orang lain pun tidak ada yang ditutup kepentingannya. Kemudian resistensi ya Pak, intinya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ranah etika? Tantangannya Pak? Ya kembali lagi kalau memang tantangannya seperti itu, kadang ini menyangkut person ya, karena kita nggak bisa menyamakan persepsi seseorang ketika keputusan diambil. Kadang persepsi itu baru muncul. Kenapa sebelum dimunculkan? Kadang-kadang kita mungkin ya, kadang-kadang ketika sebuah keputusan diambil baru muncul resistensi. Kenapa sebelum keputusan diambil? Kan sebelum keputusan diambil ada musyawarah antar pihak. Paling tidak ada diseminasi dulu. Ketika sebuah kita akan begitunya disampaikan forum ya kan. Ketika nggak ada resistensi, kita eksekusi. Begitu dieksekusi muncul resistensi. Nah itu yang kadang kita pendapat seperti ini kadang-kadang muncul belakangan setelah diputuskan, setelah kita eksekusi. Artinya mungkin inilah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita baiki ya. Ketika kita sebagai sebuah kumpulan orang-orang yang terpelajar, ketika kita bicara di sebuah forum ya harus konsisten. Ketika sudah diputuskan, eksekusi ya harus jalan. Gitu. Sementara kan banyak ketika sudah diputuskan, sudah dieksekusi, baru muncul resistensi A, resistensi B seperti itu. Nah itu juga mungkin membuat sebagai pengambil keputusan juga merasa kurang nyaman ya Pak. Iya. Terjadi hal seperti itu. Ya tentunya ketika hal itu terjadi tentu nggak nyaman. Karena apa?
kita mengambil keputusan bukan untuk kepentingan kita pribadi, untuk kepentingan bersama. Ketika itu untuk kepentingan bersama, ada yang meresistensi, ada yang menolak, ada yang misalnya tidak mengikuti hal tersebut, tentunya catatan buat kita apa yang kurang gitu kan ya. Apa memang ini dia mencakup semuanya, pasti ada orang yang merasa nggak diakomodir gitu kan. Nah, tentunya perlu kita perbaiki mungkin komunikasinya yang kurang gitu seperti apa. Karena memang sebuah keputusan itu kadang-kadang Pak Tidak menyenangkan semua, betul. tidak menyenangkan semua pihak, pasti ada yang nah itulah saya bilang tadi resiko terkecil yang kita ambil. Baik Pak, berarti untuk selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata ala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Mungkin selama ini kalau di apa ada SOP-nya ya, minimal ada SOP ketika kita menemui sebuah kendala. Tapi saya pribadi sebetulnya begini, ketika memang hal itu masih bisa kita tanggulangi, kita tangani secara cepat, artinya karena ini menyangkut orang per orang misalnya, gitu kan. Kenapa enggak? Yang paling penting adalah ketika kita tahu bahwa apa yang jadi masalah ini adalah masalah orang per orang, person per person. Artinya mengenal karakter. Tapi kalau memang terkait prosedural, ya mungkin kita butuh setelah juga, misalnya kita butuh adanya kalau mungkin kalau bahasa orangnya tambahin dulu, ada ngobrol dulu, kita butuh data-data dulu, pasti kenapa tuh kenapa begini, ya kan lama lagi. Tapi memang kalau memang ditempuh mungkin lebih baik penyelesaiannya, akan lebih komprehensif penyelesaiannya ketika kita mengidentifikasi dulu kenapa sampai begini. Tapi kalau memang dibutuhkan sebuah keputusan yang cepat, yang kilat, yang memang dibutuhkan saat juga, kenapa enggak kita kita obrolkan saja. Berarti dilihat dari kasusnya. Nah, dan dilihat dari juga urgensinya gitu kan. Kalau sudah masalah-masalah yang bisa ditunda itu ya, bisa dibicarakan di jalan ya, bisa juga kan. Enggak. Dua pertanyaan lagi Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya kita punya pimpinan, kita punya kawan, kita punya saudara, punya keluarga. Paling tidak mereka ini orang-orang yang mempengaruhi pola pikir kita juga ketika kita menentukan. Setidaknya paling tidak lah ketika kedinasan kita punya pimpinan. Kalau memang kita berkendala yang sifatnya kedinasan, alat-alat susah kita sharing juga lah. Kita sharing, kita paling tidak mendapat beliau yang mungkin lebih berpengalaman, lebih bijak dan lebih mengetahui seluk-beluk hal tersebut. Apalagi beliau pakar misalnya, kenapa kita tanyakan, kita bicarakan, kita konsultasikan, paling tidak menambah referensi kita untuk mengambil sebuah keputusan. Ya ada orang-orang itu ada. Tentunya ya terkait penyelesaian dari pimpinan kita, rekan kerja kita juga bisa. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik. Yang pasti satu bahwa kita pemimpin nggak bisa menyenangkan semua orang, nggak bisa menyenangkan semua orang. Selalu ada orang-orang yang memang pro dan kontra pasti. Namun yang saya bilang tadi, kita berusaha memenuhi semuanya, walaupun tidak mungkin menyenangkan semuanya. Paling tidak kita berusaha seminimal mungkin agar mereka tidak merasa diskriminasikan, merasa tidak diakomodir kepada kita. Karena sebagus apapun kita punya kebijakan, kalau ada kebijakan menutup istilahnya kepentingan orang lain, tentunya akan konsekuensi terutama di masyarakat ataupun di sekolah, tentunya akan timbul ya ketidaknyamanan, ketidakharmonisan, tentu akan mengganggu dari sekolah. Bapak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir tapi dari saya sendiri. Masih berkaitan dengan menurut pendapat Bapak, apakah dari watak karakter seseorang itu bisa mempengaruhi dalam pengambilan keputusan? Saya pribadi orang yang tadi bahwa karakter atau pasti membawa, kan membawa itu pengaruh. Artinya
pembawaan itu karakter itu berpengaruh ketika di kelas. Walaupun itu ada rambu-rambunya ketika kita di sekolah gitu, misal sebuah keputusan memiliki rambu-rambu harus A, B, C dan sekian. Tapi karakter seseorang akan mempengaruhi, mewarnai mewarnai secara keseluruhan kebijakan tersebut. Karena apa? Tentunya orang yang biasa di lapangan, yang biasa bertemu dan biasa berkegiatan akan lebih paham tentang sebuah keputusan yang bagaimana. Kemudian kalau misalnya hanya berdasarkan patokan kedinasan dan apa ada akan terasa kaku dan nggak fleksibel. Tentunya akan berpengaruh. Cuman memang kembali lagi ketika semuanya ada aturannya, ketika semuanya ada koridor-koridornya, tentunya kalau bisa dijalankan ya masih sama. Cuman warnanya saja berbeda. Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu, atas sama-sama. waktunya, atas perhatian dan dukungan Bapak kepada saya sebagai CGP dengan bersedia untuk diwawancara. Ya. Mudah-mudahan tentunya ini sangat bermanfaat ya, Ya, saya juga senang aja ini ketika ada tetangga kita teman yang mau aktif, mau ikut ke CGP ini, saya dukung. Mudah-mudahan Ibu juga semakin sukses dan segera istilahnya CGP ini selesai gitu kan, dan segera jadi berpenggerak kan gitu ya. Amin. Bisa menggerakkan teman-teman yang lainnya karena yang saya tahu seorang guru penggerak itu bergerak menggerakkan Betul, Pak. gitu kan, ya kan, bergerak dan menggerakkan, kemudian merdeka dan memerdekakan. Sekarang karena kita sudah merdeka nih kan, kedepannya belum merdeka, apa yang bergerak, dua-duanya kan masih disinkronkan, luar biasa gitu kan. Guru yang bergerak, guru merdeka, luar biasa. Jadi itu harapannya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.